Kolosi. Apa kata Paulus? Ini sudah 2000 tahun yang lalu. Ini Rasul Paulus menjadi rasul kepada bangsa, bukan orang Yahudi. 2000 tahun yang lalu, bab 1 ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Kolosi bab 1 ayat 25. Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Kisah Rasul bab 20, Paulus tahu dia akan dibicara, dia akan ditangkap di Yerusalem. Mau dekat sudah, akhir sudah pelayanan dia. Dia bicara kepada penetua-penetua di Efesus, dia panggil ke kota Miletus. Dan dia beritahu 2 kali, dia katakan, seluruh maksud Tuhan aku telah sampaikan kepadamu. Di sini mengatakan Paulus meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya. Hati-hati kalau kamu ada pastor yang hanya separuh itu firman Tuhan dia sembunyi, separuh dia sampaikan, itu nama dia nabi palsu. Baru-baru ini saya sudah khotbah lebih 120 gereja sidang Injil Borneo. Ini satu, bagi saya satu mukjizat Tuhan. Saya ini orang bandar. Dari dahulu kala, kalau saya masih study law, 22 tahun saya graduate. Kalau kamu tanya saya, Tony, berapa kampung kamu akan khotbah nanti dalam pelayananmu? Mungkin jawaban saya, syukurlah saya melawat 3 kampung saya. Sebab saya orang bandar ini. Alhamdulillah. Pastor mau bersaksi. Waktu saya anggota biasa lah. Saya masih peguam waktu itu. Baru juga sudah menikah, saya sama istri, belum ada anak. Jadi saya ikut komite penginjilan. Saya ikut serta. Kalau saya lupa saya ahli secara rasmi, tapi saya ikutlah. Mungkin mereka jemput saya juga di rumah Datuk Dr. Maximus Onkeli. Waktu itu dia penetua gereja SIB Likas. Beberapa tahun dia pengurusikan komite penginjilan. Saya ikut. Saya boleh sebut nama mendiang Dr. Markus, Datuk Hendrinus Amin. Jadi kami merancang, selain daripada kampung istri saya di Tambunan, mungkin kampung yang kedua saya masuk adalah kampung Navanon. Mungkin saya salah sebut sudah, terlalu lama sudah ini, tahun 90-91 di kawasan Tibabar. Navanon kayak itu. Tidak tahu kamu ada kan dari Tibabar di sini? Perancangan Randau baik. Kan baik itu, mungkin ngambil itu. Ya, kali kedua saya masuk, tapi ini pedalaman betul. Ini orang keke, orang bandar, peguam lagi. Separuh ke anak-anak tiada baju. Tiada baju. Saya lihat beberapa anak-anak satu selipar saja. Kenapa pakai satu selipar? Saya beritahu saudara, melalui pelayanan saya sana bersama Datuk Hendrinus, Dr. Markus, saya rasa panggilan saya melayani sidang Injil Borneo. Tuhan memberi satu kasih, a love for the people in the village. Saya mengasihi anak-anak ini yang tiada baju. Selipar pun satu saja mereka pakai. Ya dalam mungkin 1-2 orang saja. Itu yang saya ingat. Tapi bebanan itu bermula dari situ. Dan tahun ini sudah 31 tahun. Tahun yang ke-31 saya melayani. Saudara, yang saya coba saksikan dengan saudara adalah keadaan-keadaan, bukan semua lah, tapi banyak gereja itu macam minum susu. Ada pastor-pastor yang begitu takut hilang karena pindah pelayanan atau diberhentikan pelayanan. Jadi mereka sembunyikan yang keras aja. Khotbah yang senang-senang sajalah, garuk-garuk telinga, begitu sajalah itu. Orang happy-happy. Itulah orang tidak tahu kan. Kawin cerai itu salah, tidak tahu. So, pasti itu mungkin tidak pernah khotbah. Hanya yang senang-senang sajalah itu. Dan itu sedang berlaku, saudara. Akhir zaman Tuhan katakan, segala keputusan rahasia Tuhan itu dinyatakan oleh hamba-hambanya para nabi. Maksudnya jemaah harus turuti itu. Pengetahuan akan bertambah. Daniel 12 ayat 4. Bukan hanya secara sekuler. Sangat maju dunia sekarang.
komputer datanya sudah macam kumpulkan, itulah AI kan. Tidak lama sudah itu, mungkin 6 akan keluar kan. Dia kontrol seluruh dunia. Kita diberi tanda. Tanda-tanda itu tidak boleh jual dan beli. Kita semakin dekat zaman akhir yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Saudara, mari kita lihat Ibrani bab yang kelima. Terima kasih kepada multimedia karena kamu coba paparkan ayat firman Tuhan. Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Surat Ibrani pasal 5 ayat 11. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Perhatikan ini, saudara. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ia masih kanak-kanak secara rohani. Kalau secara rohani, saudara, sama ada saudara 3 tahun mengenal Tuhan, atau 30 tahun mengenal Tuhan, atau 50 tahun mengenal Tuhan. Kalau masih minum susu, saudara anak kecil, masih kanak-kanak secara rohani, belum bertumbuh. Dan kalau secara dunia, kalau kamu bagi anak kamu, dia sudah 4 tahun, 5 tahun, masih minum susu saja, bagaimana keadaan pertumbuhan dia? Tidak normal sudah bahkan. Sama juga secara rohani. Kalau kita sudah beberapa tahun, apalagi 10 tahun, 20 tahun mengenal Tuhan, tetapi belum lagi begitu maju, masih lagi minum susu, masih lagi yang mau asas-asas pengajaran. Bab yang ke-6 surat Ibrani juga, penulis mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kita harus meninggalkan asas-asas supaya mengejar perkembangan yang sepenuhnya. Oh, firman Tuhan itu luas, saudara. 2 tahun yang lalu, saya sudah menerbitkan buku tentang kitab Kidung Agung. Saya tidak tahu kamu pernah dengar khotbah dari kitab Kidung Agung. Saya buat promosi sedikit lah. Minggu depan, saya khotbah dari kitab Kidung Agung. Tapi bukan soal bercinta, secara simboliknya. Haleluya. Tapi bawa kawan-kawan semakin ramai dengan firman Tuhan. Saya percaya Anda akan diberkati. 2 tahun yang lalu, saya genap sudah 40 tahun mengenal Tuhan Yesus. Baru saya berani menghuraikan kitab Kidung Agung. Bukan senang dihuraikan, sebab kalau salah hurai itu macam bercinta saja, itu lain-lain juga. Ada bahagian-bahagian tubuh lagi yang dipuji-puji oleh Raja Salomo. Nanti lain-lain pikiran kamu. Haleluya. Boleh baca kitab Kidung Agung. Itu puisi cinta itu. Tapi arti simbolnya sangat menarik. Itu diantara hubungan kita dengan Tuhan, dengan jiwa kita. Mungkin saya beri sedikit promosi lah supaya kamu lebih tertarik. Gadis sulam itu 2 kali, bab 3, bab 5. Tengah malam dia rasa kekasihnya tiada. Dia pergi ke tengah-tengah kota mencari kekasih, mencari Raja Salomo. Apakah arti simbolik di sini? Bagi saya itu menandakan setiap orang yang percaya Tuhan itu harus ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan saya boleh katakan, ini bukan mungkin 2-3 tahun yang lalu, 2-3 kali lah itu. Kadang-kadang saya bangun jam 3 pagi, kalau kurang selesai di rumah, saya boleh memandu saya boleh memandu kereta saya sampai di kota Kinabalu. Bukan sudah gila, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Gadis itu bangun dan dia pergi mencari, dia keliling kota mencari
mencari kekasihnya. Kita boleh bangun di katil kita boleh berdoa mencari Tuhan. Kita boleh turun atau ada bilik sebelah, tidak mengganggu orang lain, berdoa. Yesus naik ke gunung berdoa. Beberapa kali saya suka memandu di keliling kota Kinabalu. Sebab saya rindu dengan Tuhan. Saya mencari Tuhan. Saya mau Tuhan nyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya dalam hidup saya. Mencari Tuhan. Ibrani 6 mengatakan, orang yang percaya Tuhan harus percaya Tuhan wujud, Tuhan ada. Kenapa kita tidak datang kepada Tuhan melalui doa atau penyembahan? Karena kita ragu-ragu. Betulkah Tuhan dengar doa saya? Kan? Wah saudara, bukan juga saya mau promosikan buku saya, tapi dalam bab terakhir, buku yang terakhir yang saya terbitkan baru 2 bulan yang lalu, saya mengungsikan 12 kesaksian. Di antaranya, bagaimana Tuhan memberi saya rumah tanpa saya bayar 1 ringgit. Tidak tahu kamu selalu kan dengan cerita orang dapat rumah tanpa bayar 1 ringgit. Itu mukjizat yang saya lakukan, yang saya alami, yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Waktu saya gembala di Likas, saya boleh katakan 24/7 orang kata. Saya diberi kepercayaan menggembalakan ini kawasan juga. Ada 1 tahun 50 kali saya pimpin mesyuarat kawasan dan juga sidang saya sendiri. Lebih kurang sekali seminggu. 20 mesyuarat untuk kawasan sebab ada beberapa perpecahan di kalangan gereja SIB ini. Ada beberapa pemimpin yang saya bimbing, saya tegur. Wah, dan Tuhan melihat kalau kita mencari Tuhan, melayani Tuhan, berkat Tuhan itu ada. Saudara, dalam Ibrani 6 itu mengatakan, bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memberi upah. God will reward them who diligently seek after Him. Kadang-kadang kita terlalu cepat putus asa. Kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Doa 2 bulan berhenti sudah. Kadang-kadang 2 tahun baru Tuhan jawab doa. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, dalam bab yang kelima di sini, saudara, ayat 14 masih dalam ini Ibrani 5. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai haja itrah, yang terlatih untuk membezakan yang baik daripada yang jahat. Maksudnya orang rohani, orang dewasa secara rohani yang sudah biasa makan makanan keras dari firman Tuhan, seluruh firman Tuhan, mereka senang membezakan apa yang baik dan apa yang jahat. Kalau kita minum susu, kadang-kadang otak kita lebih terpengaruh dengan dunia ini. Begitu dahsyat. Saya masih ingat drama Christmas. Tidak tahu kamu masih ingat itu drama. Itu mungkin tajuk break the chain. Tapi apa yang saya alami waktu itu adalah 5-6 orang ini yang muka itu macam hantu itu, kan? Itu drama sejauh itu. Tapi sangat menarik. Macam menarik itu pribadi lah, seorang gadis. Kadang-kadang saya terus terasa begitu kuatnya dunia, cabaran dunia ini. Iblis kuat bekerja menjatuhkan iman orang percaya. Macam-macam halangan yang boleh menghamparkan iman kita, boleh menjatuhkan kita, buat kita berdosa dan sebagainya. Dan kita perlu putuskan, maksudnya kita harus break free dari pengaruh dunia ini dengan memakan makanan yang keras dari firman Tuhan. Tidak ada pilihan, saudara, kecuali kita mau menjadi dewasa secara rohani, saudara. Dan